Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku Tata Busana SMK Pelita Ciampea 2. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi mengukur tubuh. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Monika Rahma. Ibu biasanya memberikan materi ini di kelas 10 Tata Busana. Kenapa kita berikan di kelas 10? Karena mengukur tubuh ini adalah suatu langkah yang sangat penting sebelum kita membuat pola, membuat baju, dan juga pastinya menghasilkan suatu produk baju itu tersendiri. Kenapa? Karena baju yang enak dipakai itu adalah hasil dari teknik pengukuran yang tepat. Nah, makanya ini sangat Ibu ajarkan di awal sebelum kita melakukan pembuatan pola dan juga menjahit bajunya. Sekarang silakan disimak materinya dalam bentuk PowerPoint berikut ini. Jangan lupa dicatat dan juga disimak agar kamu mengerti ke teknik pengukuran tubuh pada patung atau pada konsumen nantinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan materi pembelajaran pembuatan pola dengan materi menerapkan ukuran tubuh. Dengan saya fasilitator Monika Rahma, Guru Tata Busana SMK Pelita Ciampea 2. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah menerapkan cara mengukur tubuh, menyusun laporan mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan prosedur yang benar, menganalisis jenis bentuk tubuh dengan teliti, menentukan titik tubuh dengan tanggung jawab, menentukan body line atau garis tubuh dengan tepat, kemudian membentuk body line atau garis tubuh dengan mandiri dan tanggung jawab. Mengukur tubuh atau body measurement memiliki pengertian bilangan yang menunjukkan besar dan kecilnya satuan ukuran dalam suatu benda. Dalam pembuatan busana, ukuran sangat diperlukan dengan tujuan pengukuran agar diketahui dari ukuran dari busana yang akan dibuat supaya dapat diketahui hubungan antara ukuran pola, bentuk badan, dan bentuk pakaian itu sendiri. Tentunya, mengukur tubuh ini memiliki fungsi, yaitu sebagai data dalam pembuatan pola dasar, kemudian dasar dari pengembangan desain-desain baru, kemudian referensi di dalam pengecekan pola, dan juga membantu dalam pengepasan. Mengukur tubuh ini adalah langkah awal yang sangat penting kita harus perhatikan sebelum kita membuat pola. Karena dengan pengambilan ukuran tubuh yang tepat, kita akan mendapatkan busana yang pas di badan, yang enak dipakai juga, dan tidak ada komplain dari pelanggan tentunya. Nah, selanjutnya macam-macam bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu sendiri adalah karakteristik dan ukuran badan seseorang. Bentuk tubuh seseorang akan mempengaruhi pada pembuatan pola dasar yang kita gunakan. Dengan mengetahui dari macam-macam bentuk tubuh, kita dapat mengetahui lebih banyak pakaian yang sesuai untuk tubuh kita, terutama bagi para wanita. Umumnya, orang berpendapat bahwa bentuk tubuh itu terdiri dari tinggi, pendek, gemuk, buruk, tinggi kurus, tinggi gemuk, dan juga gemuk pendek. Ada pula yang berpendapat bentuk seperti buah, umumnya berpendapat seperti apel atau pir. Selain bentuk-bentuk yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu, ada pula bentuk geometrik yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Bentuk-bentuk geometrik ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu pertama segitiga. Nah, segitiga ini bisa diibaratkan juga buah apel, yaitu bentuk kecil di atas serta melebar di bawah. Ciri fisik yang menonjol ialah bagian bahu sempit, pinggang lebar, dan lebih melebar lagi di bagian panggulnya. Kemudian, ini segitiga tapi terbalik. Nah, bentuk tubuh segitiga terbalik ini menonjolkan fisik yang lebar di bagian atas dan sempit di bagian panggulnya. Pemilik tubuh segitiga terbalik ini umumnya berbahu lebar dan memiliki panggul yang kecil. Kemudian ada persegi panjang atau rectangle. Bentuk tubuh persegi dapat dikenali dari proporsi tubuhnya yang tampak sama di bagian atas, pinggang, dan panggulnya.
Nah, ini selanjutnya ada bentuk tubuh jam pasir. Seperti kita lihat, ini di bagian bahunya melebar, bagian panggungnya melebar, dan bagian pinggangnya kecil. Nah, selanjutnya ada bagian belah ketupat atau diamond. Emang ada ya tubuh seperti itu? Ada. Jadi ini kita ibaratkan badan manusia yang memiliki perut buncit. Gitu. Jadi mereka memiliki perut yang lebih besar dari bagian bahu dan juga bagian panggungnya atau bagian kakinya. Gitu. Yang terakhir adalah bentuk tubuh oval. Bentuk tubuh oval ini kita definisikan bagian payudara lebih besar daripada bagian tubuh yang lainnya. Pinggang akan sempit dan bagian tengah tubuh akan terlihat penuh. Wanita dengan bentuk tubuh ini cenderung menambah berat badan di perut mereka sebelum di tempat yang lain gitu. Jadi biasanya orang-orang dengan tubuh oval ini memiliki panggul ke kaki yang ramping dan bagian panggul ke atas lebih berat. Kita mengetahui bentuk-bentuk tubuh, kita bisa mempersiapkan nih apa saja alat dan bahan mengukur tubuh. Nah, ada beberapa yang mesti kita persiapkan, diantaranya buku catatan ukuran. Jadi jangan sampai kamu mengukur tubuh pelanggan tapi kamu hanya mengingat-ingat saja tanpa dicatat. Nantinya pasti akan lupa dan ada kesalahan di saat pembuatan polanya. Kemudian pastinya didukung dengan alat tulis, bisa pulpen atau pensil. Atau di dunia yang canggih ini kamu bisa mulai input langsung di komputer atau di tab gitu. Selanjutnya pattern. Pattern itu sejenis pita kecil, nanti ibu akan tunjukkan di tutorialnya. Lalu bisa juga digunakan pita berwarna. Nah, selanjutnya pita ukuran cm, pita ukuran untuk ukur badan, dan juga penggaris. Kemudian daftar jenis ukuran, nanti akan ibu contohkan, ibu list apa saja yang mesti kita perlukan untuk mengukur tubuh konsumen. Selanjutnya ada model atau orang yang akan diukur atau pakaian jadinya. Jadi jangan sampai kita hanya mengira-ngira lewat foto atau hanya mengikuti kata pelanggan karena belum tentu apa yang dia ukur sama dengan apa yang kita ukur. Kemudian kertas karton atau sejenisnya. Nah, ini ada macam-macam ukuran dengan arah mengukur. Di sini ibu kelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada ukuran lingkar. Di sini ada beberapa daftar ukuran lingkar atau bisa kita sebut link disingkatnya. Nah, yang pertama ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, lingkar kerung lengan, lingkar lutut, dan lain-lainnya. Bisa kamu lihat dan kamu simak atau dicatat, karena setelah ini ibu akan menampilkan cara mengukur tubuh yang pastinya akan mengukur macam-macam lingkar ini. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi nih, ukuran lebar. Ukuran lebar atau kita bisa singkat lebar. Ini menjadi LD. Ada 3 jenis, yaitu lebar bahu, lebar punggung, lebar muka atau lebar dada. Nah, di sini ibu mau memberitahu dulu untuk bagian badan ini ada bagian muka dan bagian belakang. Bagian muka ini tentunya bagian depan badan kita yang terdapat muka kita. Dan bagian belakang itu adalah bagian belakang kepala kita, bagian punggung kita. Gitu. Kemudian ada ukuran panjang atau kita singkat PJ. Panjang di sini ada beberapa jenis. Yang pertama panjang punggung, kemudian panjang muka, panjang lengan, panjang blus, gaun atau rok, dan kemudian panjang rok itu tersendiri. Kemudian ada ukuran tinggi, tinggi panggul, tinggi dada atau tinggi puncak. Dan ukuran berat, berat badan, dan tinggi badan.
Tentunya dalam mengukur tubuh ini kita memiliki etika tersendiri agar konsumen yang kita ukur tetap nyaman dan percaya sama kita. Yang pertama, posisi kitanya. Posisi kita sebagai pengukur berada di depan dan sebelah kanan model yang akan diukur. Kemudian, ujung pita atau ukuran yang berangka kecil ada di tangan kiri kita. Dan juga, bila pita ukuran dilingkarkan atau digantung pada leher, kan kalian suka lihat nih, ada yang ngukur, kalau misalnya kalian pernah ke tailor atau membuat baju, pasti ada beberapa orang yang mengalungkan di leher. Nah, maka pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kanan. Kita biasanya karena memulai sesuatu dengan tangan kanan, jadi sebaiknya meletakkan ada di kanan gitu. Pastikan pita ukuran tidak terlipat atau tidak terlintir, karena pita meteran itu memiliki dua sisi, ada yang sentimeter dan juga inci. Dan kita umumnya memakai sentimeter, dan jangan sampai pada proses pengukurannya tertukar antara kita memakai sentimeter, tiba-tiba berubah menjadi inci. Itu sangat mempengaruhi hasil nantinya. Kemudian, mulailah mengukur dengan sopan dan teliti, seperti mengukur bagian lingkar badan atau lingkar panggul yang melilitkan tangan kita ke selingkar badannya. Biasakan ucapkan mohon maaf, permisi, jadi sehingga konsumen yang kita ukur badan ini tetap nyaman gitu. Selanjutnya, usahakan model tidak berpindah tempat atau berputar mengikuti keinginan yang mengukur. Jadi, model harus dalam posisi diam dan tidak berpindah-pindah tempat. Ini akan mempengaruhi ukuran yang kita ambil nantinya. Jadi harus kita yang mengelilingi model tersebut. Seperti itu. Kemudian, jangan memasang pita ukuran di sekeliling tubuh dengan ketat sehingga menekan otot. Nah, seperti kita tahu, kulit kita ini kan sangat elastis. Jadi jangan terlalu mengikatkan pita meteran itu terlalu terikat, sehingga nanti hasilnya akan lebih kecil sentimeternya. Yang terakhir, sebaiknya letakkan pita ukuran dengan tekanan yang ringan dan merata untuk mendapatkan ukuran yang benar. Nah, anak-anak, kita baru saja selesai menyimak dari materi mengenai teknik pengukuran tubuh. Sebelum kita ke praktik cara pengambilan tubuh, kita rangkum pertemuan kita hari ini yuk. Pertama, seperti Ibu bilang, teknik pengukuran tubuh itu sangat penting kita pelajari sebelum ke tahap pola, menjahit, dan juga menghasilkan baju. Kenapa? Karena teknik pengukuran tubuh yang benar ini akan menghasilkan tentunya busana yang sesuai dan juga pas di tubuh pelanggan, sehingga menghindari komplain dan juga akan menjadi pelanggan kita tuh langganan kita karena merasa sesuai dengan baju yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan ukuran dari berbagai jenis. Yang pertama bisa dari tubuh manusia itu sendiri atau dari tubuh pelanggan kita. Yang kedua bisa berasal dari pakaian yang diberikan oleh pelanggan. Yang ketiga bisa dari paspop atau deform yang tersedia. Biasanya ukurannya standar, bisa S, bisa M, atau bisa L. Jenis-jenis ukuran juga perlu kita perhatikan yang tadi sudah Ibu tampilkan di presentasi, yaitu ukuran lingkar atau kita singkat sebagai link. Yang kedua ukuran panjang kita singkat sebagai PJ. Yang ketiga lebar kita singkat sebagai LB. Selanjutnya ukuran tinggi kita singkat sebagai TG. Dan selanjutnya ukuran pelengkap yaitu berat badan dan juga tinggi tubuh si pelanggannya. Ya, sudah selesai hari ini anak-anak materi